Pengertian sejarah. Sejarah berasal dari bahasa Yunani, yaitu historia, yang berarti ilmu. Dalam penggunaannya oleh filsuf Yunani Aristoteles, historia berarti suatu pertelaan sistematis mengenai seperangkat gejala alam. Entah susunan kronologi merupakan faktor atau tidak di dalam pertelaan, penggunaan itu meski jarang, masih tetap hidup di dalam bahasa Inggris di dalam sebutan natural history. Para ahli sejarah memiliki definisinya sendiri dalam memaknai sejarah. Menurut Gibbang, dalam buku Ilmu Sejarah dan Historiografi, Arah dan Perspektif pada tahun 1985, sejarah merupakan semua kejadian atau peristiwa masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Ahli sejarah dari Indonesia Sartono Kartodirjo mendefinisikan sejarah lebih detail lagi. Menurutnya, sejarah adalah gambaran masa lalu manusia dan sekitarnya sebagai makhluk sosial yang disusun secara ilmiah dan lengkap. Dan menurut sejarawan Inggris Sir Charles Peirce, sejarah merekam kehidupan manusia, perubahan yang terus berlangsung, merekam ide-ide, dan merekam kondisi-kondisi material yang membantu atau merintangi perkembangannya. Selanjutnya yaitu pengertian ilmu. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu alima, yang berarti pengetahuan. Pemakaian kata ini dalam bahasa Indonesia kita ekuivalenkan dengan istilah sains. Sains berasal dari bahasa Latin yaitu science, yang juga berarti pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan, namun ada berbagai macam pengetahuan. Dengan pengetahuan ilmu dimaksud pengetahuan yang pasti, eksak, dan betul-betul terorganisir. Jadi, pengetahuan yang berasaskan kenyataan dan tersusun baik. Para ahli ilmu memiliki definisi tersendiri dalam memaknai ilmu. Yang pertama, menurut N.S. Asmadi. Menurut N.S. Asmadi, ilmu adalah sekumpulan pengetahuan yang padat dan proses mengetahui melalui penyelidikan yang sistematis dan terkendali atau metode ilmiah. Yang kedua, menurut D.R.H.M. Gate, ilmu adalah hasil pemikiran tentang batas-batas kemungkinan pengetahuan manusia. Yang ketiga, menurut Popper, ilmu adalah tetap dalam keseluruhan dan hanya mungkin terorganisasi. Berikut ini macam-macam jenis ilmu. Yang pertama yaitu ilmu praktis. Ia tidak hanya sampai kepada hukum atau abstraksi, tidak hanya terhenti pada suatu teori, tetapi menuju kepada dunia kenyataan. Ia mempelajari hubungan sebab akibat untuk ditetapkan dalam alam kenyataan. Yang kedua yaitu ilmu praktis non-normatif. Ia memberikan ukuran-ukuran, kriterium, dan norma-norma. Dan yang ketiga, ilmu proktif positif. Ia memberi ukuran atau norma yang lebih khusus daripada ilmu praktis normatif. Norma yang dikaji adalah bagaimana membuat sesuatu atau tindakan apa yang harus dilakukan untuk mencapai hasil tertentu. Yang keempat, ilmu spekulatif nomotetis bertujuan mendapatkan hukum umum untuk generalisasi substansi. Yang kelima, ilmu spekulatif teoritis bertujuan memahami kausalitas, tujuan memperoleh kebenaran dari keadaan atau peristiwa tertentu. Yang keenam, ilmu spekulatif ideologis yang tujuannya mengkaji kebenaran objek dalam wujud nyata dalam ruang dan waktu tertentu. Perkembangan pada zaman pra-Yunani kuno dalam masa lebih dari 200 tahun, yakni abad ke-8 sampai abad ke-6 sebelum Masehi,
Kehidupan masyarakat Yunani berlangsung di bawah pengaruh kerajinan, kekuatan, mitos-mitos, serta mitologi. Persoalan hidup dan kehidupan keseharian dipecahkan berdasarkan keterangan mistis dan mitologi. Zaman ini menurut Muntasir dan Munir memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari yang didasarkan pada pengalaman. B. Pengetahuan diterima sebagai fakta dengan sikap selalu menghubungkan dengan kekuatan magis. C. Kemampuan menemukan abjad dan sistem bilangan dalam suatu menampakkan perkembangan pemikiran manusia ke tingkat abstraksi. D. Kemampuan meramalkan suatu peristiwa atas dasar peristiwa sebelumnya. Abad ke-7 sebelum Masehi di Yunani muncul kebudayaan baru yang disebut polis. Berarti negara kota yang secara administratif dan konstitusional mempunyai otonomi dan bisa mengatur kehidupan warganya sendiri. Hal terpenting dari polis adalah keterbukaan warganya untuk menerima unsur-unsur baru dari luar. Oleh karena itu, mulai tercipta kesempatan berdiskusi di pusat polis yang disebut fenomena. Kondisi ini menjadi mitologi tradisional mulai hilang kewibawaannya. Mempelajari peristiwa alam, masyarakat mulai muncul keingintahuannya mulai mencari apa yang ada di balik fenomena. Perkembangan pada zaman Yunani. Ciri-ciri zaman ini ditandai oleh setiap orang memiliki kebebasan mengungkapkan ide. Masyarakat tidak lagi mempercayai mitos-mitos dan masyarakat tidak menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap menerima begitu saja, tetapi ada pada sikap yang menyelidiki secara kritis. Zaman ini banyak melahirkan filsuf yang abadi seperti Thales abad ke-6 sebelum Masehi dengan pandangannya air sebagai asas pertama segala sesuatu. Ia dikenal sebagai filsuf pertama oleh Aristoteles. Filsuf Anaximander dengan konsepnya arche, yakni asal segala sesuatu adalah yang tak terbatas atau aturan yang bersifat abadi. Selanjutnya, ia lebih mulia dari Anaximander berpandangan bahwa asas pertama segala sesuatu dari udara, karena udara yang melingkupi segala yang ada. Banyak filsuf yang muncul pada masa ini, namun ketiga filsuf ini penting dicatat sebagai pembuka tabir ilmu yang mendasarkan pandangannya tidak pada mitos tetapi pada logos. Sebagai rasa hormat kita kepada mereka sebagai pemikir pada masa itu yang memperkaya khasanah perkembangan ilmu sekarang. Periode filsafat Yunani merupakan periode sangat penting dalam sejarah peradaban manusia karena saat ini terjadi perubahan pola pikir manusia dari mitosentris menjadi logosentris. Pola pikir mitosentris adalah pola pikir masyarakat yang sangat mengandalkan mitos untuk menjelaskan fenomena alam seperti gempa bumi dan pelangi. Gempa bumi tidak dianggap fenomena alam biasa, tetapi dewa bumi yang sedang menggoyangkan kepalanya. Namun ketika pertama diperkenalkan, fenomena alam tersebut tidak lagi dianggap sebagai aktivitas dewa, tetapi aktivitas alam yang terjadi secara kausalitas. Perubahan pola pikir tersebut kelihatannya sederhana, tetapi implikasinya tidak sederhana karena selama ini alam ditakuti dan dijauhi, kemudian didekati bahkan dieksploitasi. Manusia yang dulunya pasif dalam menghadapi fenomena alam menjadi lebih proaktif dan kreatif sehingga dijadikan objek penelitian. Perkembangan ilmu dalam Islam. Tidak terbantahkan bahwa Islam sungguhnya adalah ajaran yang sangat cinta terhadap ilmu pengetahuan. Hal ini sudah terlihat dari pesan yang terkandung dalam Al-Quran yang diwahyukan pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu surat Al-Alaq dengan diawali kata perintah Iqra yang berarti bacalah. Gairah intelektualitas di dunia Islam ini berkembang pada saat Eropa dan Barat mengalami titik kegelapan. Sebagaimana dikatakan oleh Joseph Schumpeter dalam buku Magnum Opusnya yang menyatakan adanya gap dalam sejarah pemikiran ekonomi selama 500 tahun, yaitu masa yang kenal sebagai Dark Ages. Masa kegelapan Barat itu sebenarnya merupakan masa kegemilangan umat Islam, suatu hal yang berusaha disembunyikan oleh Barat karena pemikiran ekonomi Muslim pada masa inilah yang kemudian banyak dicuri oleh para ekonomi Barat. Pada saat itulah di timur, terutama di wilayah kekuasaan Islam, terjadi perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat. Di saat Eropa pada zaman pertengahan lebih berkutat pada isu-isu keagamaan,
pada peradaban dunia Islam melakukan penterjemahan besar-besaran terhadap karya-karya filosof Yunani dan berbagai temuan di lapangan ilmiah lainnya. Namun Harun Nasution, keilmuan berkembang pada zaman Islam klasik dari tahun 650 sampai 1250 Masehi. Ilmuwan ini dipengaruhi oleh persepsi tentang bagaimana tingginya kedudukan akal seperti yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Persepsi ini bertemu dengan persepsi yang sama dari Yunani melalui filsafat dan sains Yunani yang berada di kota-kota pusat peradaban Yunani di dunia Islam zaman klasik, seperti Alexandria di Mesir, Jun di Syapur di Irak, Antakya di Syikira, dan Batra di Persia. 20. Sedangkan W. Montgomery Watt menambahkan lebih rinci bahwa ketika Irak, Syria, dan Mesir diduduki oleh orang Arab pada abad ke-7, ilmu pengetahuan dan filsafat Yunani dikembangkan di berbagai pusat belajar. Terdapat sebuah sekolah terkenal di Alexandria, Mesir, tetapi kemudian dipindahkan pertama kali di Syria dan kemudian pada tahun 900 Masehi ke Baghdad. Sekitar abad ke-6 sampai ke-7 Masehi, obor kemajuan ilmu pengetahuan berada di pangkuan peradaban Islam. Dalam lapangan kedokteran muncul nama-nama terkenal seperti Al-Hawi karya Al-Roji tahun 850 sampai 923, merupakan sebuah ensiklopedi mengenai seluruh perkembangan ilmu kedokteran sampai masanya. Razas mengarang suatu sekitar abad ke mengarang suatu ensiklopedia ilmu kedokteran dengan judul Continuous Ibnu Sina 990 sampai 1037, menulis buku kedokteran Al-Qanun yang menjadi standar dalam ilmu kedokteran di Eropa. Al-Khwarizmi, algoritmi atau algoritmus, menyusun buku aljabar pada tahun 825 Masehi yang menjadi buku standar beberapa abad di Eropa. Ia juga menulis perhitungan biasa aritmetis yang menjadi pembuka jalan penggunaan cara desimal di Eropa untuk menggantikan tulisan Romawi. Ibnu Rus pada tahun 1926 sampai 1198, seorang filsuf yang menerjemahkan dan mengomentari karyanya Aristoteles. Al-Idris telah membuat 70 peta dari daerah yang dikenal pada masa itu untuk disampaikan kepada Raja Bogor II dari kerajaan Silisia. Dalam bidang kimia ada Jabir Ibnu Ayyan Gebor dan Al-Biruni 362 sampai 442 Hijriah, 973 sampai 1050 Masehi. Sebagian karya Jabir Ibnu Ayyan memaparkan metode pengolahan berbagai zat kimia maupun metode pemurniannya. Sebagian besar kata untuk menunjukkan zat dan bejana-bejana kimia yang belakangan menjadi bahasa orang Eropa berasal dari karya-karyanya. Sementara itu, Al-Biruni mengukur sendiri gaya berat khusus dari beberapa zat yang mencapai ketepatan tinggi. Selain disiplin-disiplin ilmu di atas, sebagian umat Islam juga menekuni logika dan filsafat. Sebut saja Al-Kindi, Al-Farabi 250 Masehi, Ibnu Sina atau Avicenna, Al-Ghazali, Bocah atau Ampela, dan Ibnu Rus atau Averroes menurut Pelika. Al-Kindo berjasa membuat filsafat dan ilmu Yunani dapat diakses dan membangun fondasi filsafat dalam Islam dari kemudian diteruskan dan dikembangkan oleh Al-Farabi. Al-Kin sangat ingin memperkenalkan filsafat dan sains Yunani kepada sesama pemakai bahasa Arab.
seperti yang sering dia tandaskan dan menentang para teolog ortodoks yang menolak pengetahuan asing. Menurut Bertrand Russell, Ibnu Rus lebih dikenal dalam filsafat Kristen daripada filsafat Islam. Dalam filsafat Islam dia sudah berakhir, dalam filsafat Kristen dia baru lahir. Pengaruhnya di Eropa. Teori Copernicus ini melahirkan revolusi pemikiran tentang alam semesta, terutama astronomi. Bacaan adalah pemikiran yang seolah-olah meloncat keluar dari zamannya dengan melihat perintis ilmu filsafat. Ungkapan bacaan yang terkenal adalah knowledge is power, atau yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan pengetahuan adalah kekuasaan. Ada 3 contoh yang dapat membuktikan pernyataan ini sebagai berikut. Pertama, mesin menghasilkan kemenangan dan perang modern. Kedua, kompas memungkinkan manusia mengarungi lautan. Ketiga, percetakan yang mempercepat penyebaran ilmu. Penemuan Tycho Brahe dimulai pada bulan November pada tahun 1572 dengan munculnya bintang Bari di gugusan Cassiopeia secara tiba-tiba, yaitu bintang yang cemerlang selama 16 bulan sebelum ia padam. Bintang yang dalam waktu singkat menjadi cemerlang dalam bahasa modern disebut nova atau supernova, bergantung dari besar dan masanya. Timbul bintang baru ini menggugurkan pendapat yang dianut sampai saat itu, yaitu karena angkasa diciptakan Tuhan, maka angkasa tidak dapat berubah sepanjang masa, serta bentuknya akan abadi. Beberapa tahun kemudian, Tycho berhasil menyusun sebuah observatorium yang lengkap dengan alat, keputusan, dan tenaga pembantu. Dalam tahun 1577, ia dapat mengikuti timbulnya sebuah komet. Dengan bantuan alat-alatnya, ia menetapkan lintasan yang diikuti komet tersebut. Ternyata, lintasan ini lebih jauh dari planet Venus. Penemuan ini membuktikan bahwa benda-benda angkasa tidak menempel pada crystalline surface, tetapi datang dari tempat yang sebelumnya tidak dapat dilihat, kemudian menghilang lagi. Kesimpulannya adalah benda-benda angkasa semuanya terapung bebas di dalam ruang angkasa. Johannes Kepler pada tahun 1571 sampai 1630 adalah pembantu Tycho dan seorang ahli matematika. Ia masih bertolak dari kepercayaan bahwa semua benda angkasa bergerak mengikuti lintasan Dirichlet karena sesuai dengan kesempurnaan ciptaan Tuhan. Namun, semua perhitungan tetap menunjukkan bahwa lintasan merupakan sebuah elips untuk semua planet. Akhirnya, Kepler terpaksa mengakui bahwa lintasan memang berbentuk elips. Selain itu, dalam perhitungan terbukti bahwa pergerakan benda angkasa tidak beraturan dan tidak sempurna. Pergerakannya mengikuti suatu ketentuan, yaitu bila matahari dihubungkan dengan sebuah planet oleh garis lurus dan planet ini bergerak X jam lamanya. Luas bidang yang dilintasi garis lurus dengan waktu X yang selalu. Zaman modern ditandai dengan penemuan dalam bidang ilmiah. Benua Eropa dipandang sebagai basis perkembangan ilmu pengetahuan. Slamet dan Imam Santoso mengemukakan 3 sumber kemajuan, yaitu hubungan Islam dan semenanjung Iberia dengan negara-negara Prancis. Para pendeta Prancis banyak belajar di Spanyol dan kembali menyebarkan ilmu pengetahuan yang diperolehnya. Perang salib yang berulang sebanyak 6 kali menjadikan tentara Eropa menyadari kemajuan negara-negara Islam dan jatuhnya Istanbul ke tangan bangsa Turki pada tahun 1453, sehingga para pendeta dan sarjana mengungsi ke Italia dan negara-negara di Eropa. Mereka menjadi pionir perkembangan ilmu di Eropa.
Tokoh yang terkenal dalam masa ini adalah René Descartes. Ia mewariskan suatu metode berpikir yang menjadi landasan berpikir dalam ilmu pengetahuan modern. Langkah berpikir menurutnya ialah: yang pertama, tidak menerima apapun sebagai hal yang benar, kecuali kalau diyakini sendiri bahwa itu memang benar. Yang kedua, memilah-milah masalah menjadi bagian yang terkecil untuk mempermudah penyelesaiannya. Yang ketiga, berpikir runtut dengan mulai dari suatu hal yang sederhana ke hal yang paling rumit, serta perincian yang lengkap dan pemeriksaan menyeluruh supaya tidak ada yang diperlukan. Yang keenam, perkembangan ilmu pada zaman kontemporer. Pada masa ini, ilmu fisika menempati kedudukan yang penting. Menurut Raoult, fisika dipandang sebagai dasar ilmu pengetahuan yang subjek materinya mengandung unsur-unsur fundamental yang membentuk alam semesta. Fisikawan termasyhur adalah Albert Einstein. Ia menyatakan bahwa alam itu tak terhingga besarnya, tak terbatas, tetapi juga tak berubah status totalitasnya, atau bersifat statis dan waktu ke waktu. Einsteinnya percaya akan kekekalan materi, artinya alam semesta itu kekal adanya. Pada tahun 1929, fisikawan Hubble dengan teropong bintang terbesar di dunia melihat galaksi-galaksi di sekeliling kita tampak menjauh dengan kelajuan yang sebanding dengan jaraknya dari bumi. Ini menunjukkan bahwa alam semesta itu tidak statis, melainkan dinamis. Ia membantah pandangan Einstein. Fisikawan kontemporer Gamow, Alfred dan Herman menarik kesimpulan bahwa semua galaksi di jagat raya kita di masa itu, kira-kira 15 miliar tahun yang lalu. Pada saat itu terjadi ledakan yang maha dahsyat yang melemparkan materi ke seluruh jagat raya ke semua arah, yang kemudian membentuk bintang-bintang dan galaksi. Dentuman besar itu terjadi ketika seluruh materi kosmos terlempar dengan kecepatan sangat tinggi keluar dari keberadaannya dalam volume yang sangat kecil. Dalam masa ini, perkembangan dalam berbagai ilmu teknologi komunikasi dan informasi melaju sangat pesat. Ilmu lebih berkembang ke arah spesifik yang beragam. Ilmu yang berkembang lebih bersifat sintesis antara bidang ilmu satu dan bidang ilmu lain. Akibatnya, perkembangan ilmu menjadi lebih bermanfaat dan dalam kehidupan manusia. Yang ketujuh, perkembangan ilmu pada zaman postmodernisme. Pada awalnya, kata postmodern tidak muncul dalam filsafat ataupun sosiologi. Wacana postmodern ini pada awalnya muncul dalam arsitektur dan kemudian juga dalam sastra. Arsitektur dan sastra postmodern lebih bernapaskan kritik terhadap arsitektur dan sastra modern yang dipandang sebagai arsitektur totalitar, mekanis dan kurang human. Akhirnya, kritik terhadap seni arsitektur dan sastra modern ini menjadi kritik terhadap kebudayaan modern pada umumnya yang dikenal sebagai era postmodern. Bening Postmo pada awalnya tumbuh di lingkungan arsitektur Charles Jeans. Dengan bukunya menyebut postmodern sebagai upaya mencari pluralisme gaya arsitektur setelah ratusan terkungkung satu gaya. Postmodernisme lahir di St. Ketika pertama kali didirikan, proyek rumah Food Igoe di St. Louis dianggap sebagai lambang arsitektur modern. Yang lebih penting, ia berdiri sebagai gambaran modernisme yang menggunakan teknologi untuk menciptakan masyarakat utopia demi kesejahteraan manusia. Tetapi para penghuninya menghancurkan bangunan itu dengan sengaja. Pemerintah mencurahkan banyak dana untuk merenovasi bangunan tersebut. Akhirnya, setelah menghabiskan jutaan dolar, pemerintah menyerah pada sore hari di bulan Juli 1972. Bangunan itu diledakkan dengan dinamit. Menurut Charles Jeans, yang dianggap sebagai arsitek postmodern yang paling berpengaruh, peristiwa peledakan